والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kemarin sudah kita lewati pembahasan cuplikan daripada perang Badar. Bahwasanya perang Badar terjadi pada tahun berapa? Perang Badar 2 Hijriah. Bulan apa? Bulan Ramadan. Jumlah kaum muslimin berapa? Sampai 313, kurang lebihnya sampai 319. Jumlah orang kufar berapa? 900 sampai 1000. Nah, pada perang Badar kemenangan diraih oleh siapa? Kaum muslimin. Jumlah korban dari kalangan kaum muslimin berapa orang? 14 orang. Dari orang kufar berapa? Sekitar 70 meninggal, 70 tawanan. Nanti kita lewati. Qala al-mu'allif wa sabahullah ghazwatu Badrin al-Kubra. Perang Badar yang besar. Karena perang yang pertama enggak ada peperangan. Tidak terjadi peperangan. Yudkaru fihi mulakhasu. Disebutkan di sini ringkasannya. Waq'ati Badrin as-saniyah, perang Badar yang kedua. Wahya al-waq'ah al-'azimah allati farraqallahu fiha bainal haqqi wal batil wa 'azza al-islam wa damagha al-kufra wa ahlah. Artinya yang mana perang Badar yang kedua tersebut adalah peperangan yang sangat besar, yang Allah Ta'ala pisahkan dengan peperangan tersebut antara al-haq dan al-batil, dan Allah Ta'ala muliakan agama Islam dengan kemenangan, dan Allah Ta'ala hancurkan kekufuran dan pelakunya. Orang Badar, orang kufar, mereka apa? Nah, barakallahu fikum, mengalami kerugian yang sangat besar. Wa dzalika annahu lamma kana fi Ramadan. Perhatikan ini. Yang demikian itu yaitu tatkala di bulan Ramadan min hadis sanah as-saniyah, yaitu tahun 2 Hijriah ini, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna iran muqbilatan min Syam, bahwasanya telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ir itu kafilah, rombongan. Ir itu artinya kafilah, rombongan. Bahwasanya rombongan kafilah muqbilatan datang dari Syam, Syam itu kalau sekarang ya mencakup Suriah dan semisalnya. Paham ya, Lebanon, paham ya, masuk juga. Naam. Suhbata Abi Sufyan, diiringi oleh Abu Sufyan, Sakhr bin Harb. Ini namanya, ingat-ingat. Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb. Naam. Jadi saat itu kabar sampai kepada Rasulullah bahwasanya ada kafilah rombongan besar datang dari Syam yang diiringi, didampingi oleh Abu Sufyan bin Harb. Fi 30 au 40 rajulan min Quraisy. Kurang lebihnya 30 atau 40 orang Quraisy. Paham ya? Kafilah besar itu ya, bawa makanan, bawa ini. Wa hiya 'irun 'azimah. Yang mana itu adalah apa? Kafilah rombongan yang sangat besar. Tahmilu amwalan jazinatan li Quraisy. Yang mana kafilah tersebut membawa harta yang sangat banyak miliknya orang Quraisy. Miliknya orang-orang Quraisy. Fanadaba sallallahu alaihi wasallam an-nasa lil khuruj ilaiha. Kemudian Rasulullah SAW memanggil manusia untuk apa? Untuk menghadang rombongan tadi itu. Wa amara man kana dhahruhu hadiran bin nuhud. Dan Rasulullah perintahkan orang yang apa? Yang kudanya ada di situ. Dhahr itu maknanya kuda maksudnya. Paham ya? Nah, Rasulullah merintahkan orang yang saat itu memiliki kuda di situ untuk apa? Untuk segera bangkit. Karena kendaraannya sedikit. Paham ya? Kendaraannya saat itu sedikit. Nah, kita lihat sini. Walam yahtafil laha ihtifalan katsira, dan tidak merayakan dengan perayaan yang besar karena kendaraannya sedikit. Rasulullah, para sahabat kendaraannya saat itu cuman kalau tidak salah itu 2, itu yang kuda ya. Kalau ontanya mungkin banyak. Nah, perhatikan baik-baik. Kita lihat sini. Illa annahu kharaja fi salatimiyah wa bid'ata 'ashar rajulan. Penting ini. Rasulullah saat itu keluar bersama 313 sampai 319 orang. Bid'ata 'ashar itu bilangan 3 sampai 9. Bid'un 3 sampai 9. Kalau bid'ata 'ashar berarti
13 sampai 19. Paham ya? Nah, jadi kurang lebihnya Rasulullah ketika keluar hendak menghadang orang-orang Quraisy yang datang dari Syam yang didampingi oleh siapa tadi? Abu Sufyan bin Harb. Itu jumlahnya kaum muslimin berapa? 313 sampai 319. Paham? Kita lihat lagi. Lisamanin khalawna min Ramadan, yaitu ketika memasuki 8 hari bulan Ramadan. Khalaun itu yaum artinya. Paham ya? Yaitu ketika sudah memasuki 8 hari bulan Ramadan, wastakhlafa al-Madinah wa 'ala shalah ibna Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemimpin sementara di kota Madinah dan untuk menggantikan salatnya sebagai imam siapa? Ibna Ummi Maktum. Ibna Ummi Maktum yang menggantikan apa? Imam sementara. Paham ya? Falamma kana bi Rauha, kemudian tatkala sampai di Rauha, Rauha bawah itu, lihat. Qaryatun ala lailataini minal Madinah, yaitu suatu kampung jarak dari Madinah itu 2 malam. Paham ya? Rauha itu suatu kampung jarak dari kota Madinah, Yathrib itu 2 malam. Nah, ketika sampai di situ, radda Abu Lubabah ibn Abdul Mundir. Rasulullah nyuruh pulang. Suruh kembali Abu Lubabah. Nah, ini yang jadikan pemimpin sementara. Ya, hafal ini ya. Yang jadi pemimpin sementara di Madinah siapa? Abu Lubabah bin Abdul Mundir ini. Rasulullah mengembalikan Abu Lubabah bin Abdul Mundir wasta'malahu 'alal Madinah, dan beliau menjadikan pemimpin sementara di kota Madinah. Paham? Siapa tadi? Abu Lubabah bin Abdul Mundir. Ini yang ditugaskan untuk menjadi apa? Menjadi pemimpin sementara situ. Nah, kita ambil dikit lagi. Walam yakun ma'ahu minal khayl siwa farasin. Saat itu Rasulullah tidak punya kendaraan, tidak punya kuda, melainkan apa? Siwa farasin li Zubair wa farasin Miqdad bin Aswad al-Kindi. 2. Rasulullah saat itu enggak ada kuda sama sekali, kecuali kudanya siapa? Kudanya Zubair bin Awam dan kudanya siapa? Miqdad bin Aswad al-Kindi. 2. Paham ya? Wa minal ibil, tapi kalau unta ada. Wa minal ibil sab'una ba'iran. Ada beronta, ada 70 unta kendaraannya, bayangkan. 70 unta, 2 kuda. Perang Badr. Lawannya berapa? 900 sampai 1000, bayangkan. Masya Allah, kita lihat sini. Naam. Dan ontanya 70 apa? 70 onta. Nah, 70 apa? Onta. Ya'taqibu. Nah, barakallahu fikum, yang mana apa? 70 onta tersebut ya'taqibu. Apa ya'taqibu bawah itu? Yatanawab. Saling bergantian. Kan ada yang naik misalkan capek gantian, nanti ada yang turun yang apa istilahnya menuntunan itu biasanya. Nah, bergantian dengan 70 onta tadi itu. Ar-rajulan wa thalathah fa aksar, bahkan 2 orang, 3 orang, lebih dari itu. Alal ba'in wahid, 1 onta. 1 onta dipakai untuk banyak orang, joinan. Paham ya? 1 onta bisa dipakai 2 orang, 3 orang. Paham ya? Nah, jadi gantian. Wa dafa'a sallallahu alaihi wasallam liwa ila Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah menyerahkan bendera, panji, bendera. Nah, barakallahu fikum, liwa itu biasanya bendera yang berwarna apa? Nah, barakallahu fikum, walaupun dibedakan sebenarnya maknanya umum. Kadang ada yang bendera warna putih atau hitam, intinya apa? Panji atau bendera. Paham ya? Nah, karena artinya nanti dibedakan juga ya, cuman artinya secara bahasa sama bendera gitu. Kita lihat ini, Rasulullah menyerahkan bendera kepada Mus'ab bin Umair, warayah al-wahidah, dan 1 bendera. Nah, barakallahu fikum, ila Ali bin Abi Thalib. Rayah diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, bendera satunya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Warayah al-ukhra, bendera satunya lagi yang lain, ila rajul min Ansar, kepada salah satu dari kalangan Ansar. Wa kanat rayatul Ansar yauma idzin bi yadi Sa'd bin Mu'adz, masyaallah. Dan bendera Ansar ini saat itu dipegang, berada di tangannya Sa'd bin Mu'adz. Siapa Sa'd bin Mu'adz ini? Sa'd bin Mu'adz adalah sahabat yang mulia, yang ketika meninggal dunia bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ihtazza arsyur Rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz. Bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Disebabkan karena meninggalnya Sa'd bin Mu'adz ini ya. Nah, barakallahu fikum. Ikut peperangan berkali-kali, tapi ternyata apa? Ditakdirkan, nah barakallahu fikum,
posisinya matinya tidak di dalam medan peperangan. Paham ya? Atau sebagian mereka ada yang mengatakan ketika perang Yaumul Yamamah atau yang semisalnya, intinya apa? Intinya beliau ini barakallahu fikum karena begitu semangatnya di dalam membela agama Islam sampai ketika meninggal dunia bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala 'ala saqah Qais bin Abi Sa'sa'ah. Ini ketika sudah barakallahu fikum posisinya genting sekali. Barakallahu fikum, ada yang bagian tertentu itu apa? Barakallahu fikum yang megang Qais bin Abi Sa'sa'ah. Adapun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang kisahnya ini. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.